Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ska Fauzia dengan NIM 14. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal internasional yang sudah saya review untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, di mana diampu oleh Ibu Sandra Sukma Muning SSE M Akun. Nah, untuk judul jurnal yang akan saya review yaitu topiknya mengenai CSR, judulnya yaitu Corporate Social Responsibility as a Strategic Narrative: The Cases of UK Project Based Organization, atau artinya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan sebagai narasi strategis. Nah, kasus-kasus organisasi berbasis proyek di Inggris. Yang pertama yaitu introduction. Jadi di sini tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah narasi strategis yang dibangun secara sosial dalam organisasi berbasis proyek yang didorong oleh kebijakan di tingkat makro. Di sini untuk artikel ini sendiri yaitu menggunakan bukti empiris dari 3 kasus organisasi berbasis proyek yang ada di Inggris, yaitu mengenai eksplorasi cara mereka mempromosikan dan memformalkan strategi dan inisiatif CSR itu sendiri. Nah, 3 sektor organisasi ini berbasis proyek besar yang memberikan proyek konstruksi, misalnya seperti bangunan, infrastruktur, kereta api, sistem catu daya, dan juga menyediakan layanan-layanan konsultasi, misalnya seperti memberi nasihat kepada klien yang dimana klien tersebut itu berada di sektor konstruksi tentang strategi bisnis, manajemen, pemasaran, dan kolaborasi pemasok. Selanjutnya yaitu theoretical perspective on corporate social responsibility atau perspektif teoritis tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi di dalam artikel itu disebutkan bahwa meskipun CSR ini telah dikaitkan dengan banyak definisi berbeda berdasarkan kerangka kerja yang berbeda, kesamaan telah ditemukan pada 3 pilar seperti yang sudah teman-teman ketahui. Jadi seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan atau biasa disebut triple bottom line. Nah, untuk cabangannya ada behavior economics perspective on CSR atau perspektif ekonomi atau perspektif ekonomi perilaku pada CSR. Nah, jadi untuk behavior ini selaras dengan perilaku etis para eksekutif yang benar-benar lebih suka mengorbankan keuntungan mereka demi kebaikan masyarakat yang lebih besar dengan menggunakan perusahaan mereka sebagai saluran langsung dari investasi semacam itu. Jadi di sini ditekankan bahwa ada beberapa perusahaan yang memang itu rela mengorbankan pendapatan mereka, rela mengorbankan keuntungan mereka demi berbakti kepada masyarakat melalui CSR itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada CSR Drivers and Incentive atau pendorong dan insentif CSR. Jadi dalam upaya untuk mengeksplorasi motivasi di balik CSR ini, beberapa peneliti telah mengaitkan CSR dengan jenis-jenis tertentu, baik itu dari segi moneter atau keuangan, moneter atau dalam bentuk naratif. Next ada performative narrative of CSR atau narasi performatif CSR. Jadi narasi CSR dapat dilihat membawa pesan penting tentang visi, arah, dan strategi organisasi. Narasi promotif CSR ini dapat dilihat sebagai strategi yang dipromosikan dalam organisasi berbasis proyek. Nah, next ada CSR as a strategic narrative in project-based organization. Jadi CSR di sini sebagai narasi strategis dalam organisasi berbasis proyek. Nah, di antara yang paling penting di sektor konstruksi ini adalah yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan atau supply chain management, pelanggan dan masyarakat, serta tata kelola dan etika. Selanjutnya, agar organisasi tersebut atau agar organisasi berbasis proyek ini tetap kompetitif di pasar Inggris, berarti bahwa kegiatannya tidak hanya berfokus pada triple bottom line, melainkan untuk dapat memenuhi harapan sosial tertentu dan mempromosikan strategi tanggung jawab sosial, di mana di sini tertuang pada Jones et al. Tahun 2006, yaitu menggunakan kerangka kerja yang memang memadu pilihan bisnis inti mereka tersebut.
Nah, next ada research metodologi atau metodologi penelitian. Untuk sikap metodologisnya, studi ini meminjam ide dari naratologi untuk memeriksa cara-cara di mana narasi strategi CSR dibentuk dan diformalkan dalam konteks organisasi berbasis proyek konstruksi di Inggris. Seperti yang sudah saya sebutkan, ada 3 case, nantinya akan saya bahas di reso. Bagaimana CSR itu berada dalam organisasi tersebut. Next ada research design ini, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus ganda, yaitu berusaha untuk mengatasi kesenjangan dalam studi yang masih ada. Nah, analisis naratif dipilih sebagai metodologi dasar dalam interpretasi data karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan rezim saat ini terkait dengan CSR di sektor konstruksi di Inggris. Untuk data collection-nya, penulis mengumpulkan data empiris melalui wawancara tatap muka selama 30 menit dengan manajer senior organisasi konstruksi berbasis proyek di Inggris yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk strategi CSR itu sendiri. Oke, next yaitu ada data analisis. Di data analisis ini, ketiga studi kasus tersebut dianalisis berdasarkan analisis naratif CSR yang diadopsi. Proses analitis melibatkan identifikasi plot yang digunakan sebagai sarana untuk memastikan kebermaknaan dan koherensi. Jadi nantinya untuk tiga case ini akan melibatkan identifikasi plot yang mana nantinya akan digunakan sebagai sarana untuk menafsirkan makna-makna dari apa yang sudah mereka sebutkan tadi. Dan yang selanjutnya yang paling penting dari review artikel ini yaitu research finding atau hasil penelitian. Yang pertama yaitu akan saya jelaskan terlebih dahulu di company A. Untuk company A, keterlibatan CSR-nya ini, perusahaan A terlibat dalam kegiatan CSR selama 7 tahun terakhir. Nah, CSR dituangkan dalam laporan tahunan dan website resmi perusahaan. Kegiatan yang mendasari organisasi tertentu yang termasuk dalam ruang lingkup CSR disajikan di bawah label keberlanjutan dalam web tersebut. Nah, untuk perusahaan A ini merupakan salah satu perusahaan konstruksi pertama yang memperkenalkan peta jalan keberlanjutan atau Sustainability Roadmap secara resmi, dan rencana tersebut itu pertama kali dipresentasikan pada tahun 2018 dan sepenuhnya digabungkan pada tahun 2010 silam. Sedangkan sebelum tahun 2008 itu kegiatan yang berkaitan dengan CSR sebagian besar digerakkan oleh proyek dan melibatkan sejumlah kecil Key Performance Indicators. Nah, di sini dengan jelas narasumber satu itu menyebutkan fakta bahwa ketika dia memimpin kegiatan baru, dia menggunakan peta jalan global ini sebagai panduan dan kemudian menyesuaikannya dengan jenis proyek yang berbeda, misalnya seperti jalan raya, proyek lokal, infrastruktur, energi, dan listrik. Dan selama bertahun-tahun juga, kegiatan tersebut dievaluasi kembali, dievaluasi secara terus-menerus dengan fokus pada apa sih manfaat ekonomi dari kegiatan nilai tambah sosial mereka, seperti itu. Next yaitu ada di business case of CSR atau kasus bisnis CSR. Jadi strategi keberlanjutan perusahaan menjadi formal sejak 2010 sebagai bagian dari rencana bisnis. Kedua narasumber setuju bahwa perusahaan menggunakan strategi ini untuk membedakan diri dari pesaing dan untuk mendapatkan pangsa pasar. Dan perusahaan A ini adalah salah satu organisasi konstruksi berbasis proyek yang berfokus pada isu-isu sosial dari konsep CSR yang lebih luas. Jadi untuk perusahaan ini sendiri sangat peduli dengan CSR. Jadi ada isu-isu apa tentang CSR, perusahaan A ini langsung mengikuti menurut narasumber satu yang diwawancarai oleh penulis. Yang selanjutnya yaitu ada CSR Drivers and Incentive. Jadi untuk penggerak keterlibatan CSR ini diidentifikasi oleh orang yang diwawancarai sebagai faktor ekstrinsik atau dari luar dan intrinsik atau dari dalam. Untuk pendorong ekstrinsiknya sendiri, perusahaan seperti yang disampaikan narasumber adalah dikarenakan dari klien,
legislasi atau strategi pemerintah, persaingan, dan LSM. Jadi, ada juga permintaan dari klien, ada juga karena peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, selanjutnya ada persaingan antar organisasi dan juga LSM. Dan untuk mendorong intrinsik perusahaannya, seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber, yaitu ada penghematan biaya, karyawan baru, dampak lingkungan perusahaan, aspek sosial, dan keanekaragaman hayati. Jadi untuk penghematan biaya ini, karena adanya sustainability roadmap, jadi kita tidak perlu mengeluarkan banyak dana karena sudah bisa dilihat dari website itu sendiri. Dan untuk dampak lingkungan perusahaan, jika kita melakukan CSR, dampak dari lingkungan perusahaan itu akan semakin kecil karena kita akan mempedulikan lingkungan sekitar dan mempedulikan kesehatan dari masyarakat. Aspek sosial seperti yang sudah disebutkan dan keanekaragaman hayati, contohnya seperti mengurangi limbah seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai company B. Untuk company B sendiri, keterlibatan dari CSR-nya ini fokus pada 5 bidang berkeberlanjutan yang selaras dengan konsep CSR diinterpretasi oleh literatur, yaitu yang pertama ada etika, ada lingkungan, ada kesehatan dan keselamatan, keanekaragaman dan inklusi, serta investasi komunitas korporat. Nah, aspek sosial dalam keanekaragaman dan inklusi ini terdiri dari fakta bahwa meskipun konstruksi itu adalah industri yang didominasi oleh pria kulit putih setengah baya, perusahaan B ini ingin menarik orang dari latar belakang akademis yang berbeda dan kebangsaan dan memberikan mereka kesempatan untuk bekerja di bidang konstruksi. Jadi, intinya kasarnya itu tidak rasis ya. Jadi CSR yang diambil oleh company B ini mereka tidak rasis karena kan kalau di UK itu emang kebanyakan orang-orangnya rasis, tidak mau berteman dengan orang kulit hitam. Nah, di sini mereka berusaha untuk mengambil, tidak hanya orang kulit putih dengan pendidikan yang sama, melainkan dengan pendidikan yang berlatar belakang berbeda dan juga masih ada ranah jadi konstruksi ini, boleh mereka rekrut seperti itu. Nah, perusahaan B itu terlibat dengan skema sukarela dan lebih dari 10 kemitraan amal selama bertahun-tahun dan mereka juga mendorong karyawannya untuk menjadi sukarelawan komunitas aktif melalui aktivitas tertentu. Sedangkan untuk, case bisnis dari CSR-nya, di sini 5 area tersebut yang sudah saya sebutkan itu dimaksudkan sebagai strategi bisnis formal dalam rencana bisnis perusahaan pada akhir tahun 2015. Keterlibatan CSR tidak formal ini, meskipun ruang lingkup kegiatan sebelumnya itu yang mereka ikuti selaras dengan 5 aspek yang mereka gunakan untuk mendefinisikan strategi keberlanjutan mereka, tapi terlepas dari kenyataan bahwa strategi tersebut itu sekarang sudah menjadi formal. Mereka, 5 strategi tersebut telah menyadari bahwa keterlibatan mereka ini lebih matang di beberapa bidang daripada yang lain. Sedangkan pendorong dan insentifnya dari diadakannya CSR ini, mungkin hampir mirip dari perusahaan A, ada faktor ekstrinsik dan intrinsiknya, di antaranya yaitu ada klien, kompetisi, komunitas, dan legislasi. Sedangkan untuk faktor intrinsiknya adalah mengenai keterlibatan manajemen tingkat atas. Di sini ada amanat langsung dari pimpinan tingkat atas yang memang mengharuskan perusahaan tersebut itu menggunakan CSR. Dan juga ada faktor yang kedua dari para karyawan dan juga merek. Jadi ketika kita menggunakan CSR dalam bentuk sosial sosial kepada masyarakat, jadi merek dari konstruksi yang kita gerakkan akan, dilihat baik oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada company C. Untuk keterlibatan dari CSR company C sendiri ini, eee, perusahaan C ini juga terlibat dengan kegiatan CSR selama 10 tahun terakhir dan relevan dengan ruang lingkup kesehatan dan keselamatan. Kegiatan lain ditambahkan secara bertahap yang berfokus pada aspek lain seperti meminimalisir limbah dan memitigasi masalah keragaman sehingga kegiatan CSR menjadi bagian dari DNA perusahaan, bisa dibilang seperti itu. Dan orientasi CSR perusahaan C ini adalah terhadap masyarakat, kemakmuran perusahaan, dan juga planet atau 3P yang seperti teman-teman ketahui. Jadi untuk aspek utama dari kegiatan CSR perusahaan ini adalah people, planet, dan prosperity of the business.
Nah, untuk, bisnis case dari CSR ini sendiri yaitu, perusahaan C merupakan bagian dari grup perusahaan yang memang pengurusnya ini memaparkan agenda strategi CSR dari tahun 2016 hingga 2020 dan sebagai bagian dari rencana strategis yang lebih luas lagi. Selanjutnya untuk inisiatif ini merupakan bagian dari proses restrukturisasi yang dilakukan perusahaan induk selama 8 tahun terakhir. Sedangkan untuk drivers dan insentifnya, tidak berbeda dari perusahaan A dan perusahaan B, mohon maaf ini typo. Baik yang diwawancarai dari narasumber 4 dan 5 sepakat bahwa pendorong dari strategi CSR untuk, perusahaan C ini ada bersifat ekstrinsik dan juga intrinsik. Dan ekstrinsiknya yaitu, dari preferensi klien, ada dari kebutuhan pasar, kompetisi, dan legislasi. Jadi untuk kebutuhan pasar ini memang, digunakan CSR untuk memang menggait lebih banyak lagi konsumen untuk menggunakan, jasa dari organisasi proyek ini. Dan untuk intrinsiknya perusahaan tersebut yaitu ada penghematan biaya, di mana jika kita, mengurangi limbah yang ada, jadi penekanan biaya yang akan kita keluarkan itu akan semakin sedikit. Ada keterlibatan manajemen tingkat atas, pengemudi sama seperti perusahaan B dan juga para karyawan. Nah, untuk discussion-nya di sini bahwa translating policy agenda into corporate responsibility of project-based organization and their project. Jadi untuk, peraturan dari agenda translating untuk perusahaan responsibility ini dari project yang ada, bahwa bukti menunjukkan klien atau pemilik ini memainkan peran penting dalam mendorong keberlanjutan dan inisiatif tanggung jawab perusahaan melalui antarmuka tata kelola untuk memulai aktivitas dalam proyek. Dalam hal ini, kegiatan terkait CSR, ketiga organisasi berbasis proyek tersebut tampaknya terutama berfokus pada lingkungan. Misalnya penggunaan energi, emisi karbon, pengurangan limbah yang sudah saya sebutkan tadi, atau inisiatif hijau lainnya. Serta di dalamnya juga terdapat kesehatan dan keselamatan, keragaman, dan juga keterlibatan dengan masyarakat lokal. Dan, bisnis dan masyarakat, di sini disebutkan bahwa bisnis dan masyarakat itu selalu sangat saling terkait dan para akademisi sebenarnya telah mengidentifikasi keberadaan 2 jenis hubungan tersebut, yaitu ada hubungan dalam keluar dan hubungan luar ke dalam. Jadi, bisnis tersebut tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak mendapat nama baik dari masyarakat, begitu juga sebaliknya. Dan yang selanjutnya kita langsung ke concluding remarks-nya. Jadi untuk kesimpulannya, dari theoretical contribution to knowledge, studi ini itu berkontribusi pada literatur yang ada tentang CSR dan studi manajemen proyek dengan memberikan pemahaman mendalam tentang cara organisasi berbasis proyek membuat dan memelihara narasi terkait CSR dan menunjukkan komitmen dan tindakan untuk agenda kebijakan yang lebih luas. Sedangkan policy recommendation and managerial implication-nya, uh, rekomendasi yang diberikan dari penulis untuk penelitian ini setidaknya untuk organisasi berbasis proyek adalah mempertimbangkan kemungkinan terdaftar dalam indeks yang terkait dengan CSR seperti UK FTSE dan Russell Index. Seperti spasi tersebut dapat membantu dalam mengukur kinerja kegiatan terkait CSR. Di sini penulis menulis bahwa akhirnya bukti ini mereka itu menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan adalah istilah yang luas dan mencakup berbagai aspek dan inisiatif seperti yang sudah dilakukan oleh perusahaan A, perusahaan B, dan juga perusahaan D. Sedangkan limitation and future research direction-nya, untuk rekomendasi akhirnya si penulis ini memberikan bahwa untuk menunjukkan perlunya menyelidiki usaha kecil dan menengah pada topik yang sama. Jadi, CSR ini untuk limitation-nya juga, untuk peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti CSR di UMKM. Dan, kenapa UMKM? Karena kan sebelumnya kan peneliti sudah meneliti di proyek besar, coba sekarang di UMKM, seperti itu. Dan kesenjangan lain yang teridentifikasi dalam literatur adalah kenyataan bahwa
perusahaan kecil dengan sumber daya yang lebih sedikit tidak dapat secara aktif terlibat dalam inisiatif mahal seperti yang lebih besar dan dengan demikian kesenjangan besar di pasar telah tercipta. Jadi di sini disebutkan bahwa UMKM sendiri itu masih belum bisa menciptakan mengeluarkan uang untuk dana sosial. Tapi jika diteliti apakah ada kulikan-kulikan lebih dalam mengenai CSR di dalam UMKM itu sendiri. Jika di sini disebutkan di akhir bahwa jika CSR ini untuk organisasi berbasis proyek di Inggris dan berukuran lebih kecil mungkin dapat sepenuhnya berbeda. Jadi untuk limitation dan future research-nya diharapkan bahwa untuk meneliti selanjutnya bisa meneliti untuk proyek yang lebih kecil, tapi masih ada kiat-kiat baik untuk menampilkan CSR di dalamnya dan ada budaya apa aja ketika perusahaan UMKM tersebut atau perusahaan yang lebih kecil dari proyek yang sudah diteliti ini uh, telah melakukan apa saja ketika mereka sudah mengeluarkan CSR itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja review dari saya. Akhir kata terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.